Ada yang bertanya tentang apa sebab jatuhnya khilafah terakhir Utsmaniyah. Ini bahasa-bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang Hizbut Tahrir ya. Ya, orang-orang jahil tidak bisa membedakan kedudukan sebuah negeri dengan imam. Tidak bisa dia bedakan apa itu imam, apa itu khalifah. Iya. Tidak bisa dia bedakan kepemimpinan itu Syah sebagai pemimpin kedudukannya mirip dengan khalifah dan apa yang berlaku umum mencakup seluruh negeri. Ya karena orang-orang jahil tidak belajar, cuman baca dari sebagian ayat, sebagian hadits, ambil nas-nas dia tidak pahami, akhirnya dia keliru dalam memahami. Dipikirnya bahwa kalau ada pemerintah seperti di Indonesia ini, itu dianggap tidak syah karena bukan khalifah. Disyaratkan pemimpin itu harus memimpin seluruh negeri. Ini dari kejahilan. Iya. Dari kejahilan. Di masa ketika setelah terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Muawiyah radhiyallahu taala anhu itu punya kepemimpinan di Syam. Dan ada kepemimpinan wilayah yang lain oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana juga di setelahnya ada wilayah Abdullah bin Zubair. Dan bersamaan dengan itu yang terkait dengan kepemimpinan itu dianggap syah. Dianggap syah. Jadi setiap wilayah kaum muslimin dipimpin dengan pimpinan negaranya itu disebut dengan imam dan itu syah sebagai pemimpin. Kedudukannya sama dengan khilafah. Iya, didengar dan ditaati. Didengar dan ditaati. Maka ini bahasa-bahasa harus didetailkan. Sebab mengandung mana hukum-hukum syar'i. Dan ini di masalah khilafah banyak manusia yang tersesat di sini. Ada orang yang tinggal di Indonesia ini bahasanya kalau didengar bagus. Kita menjaga NKRI. Ya, tapi perbuatannya memecah belah. Dan perbuatannya tidak seperti ucapannya. Ya, punya kelompok jemaah ada pimpinannya sendiri. Lebih didengar dan ditaati daripada presiden. Ini semuanya bertentangan dengan mana-mana keyakinan. Karena akidah yang benar itu adalah seorang ketika dia berada di dalam sebuah negeri dipimpin oleh seorang muslim, maka dia ada baiat terhadap muslim tersebut. Seperti kita di negeri kita ini, presiden kita muslim, kita ada baiat di atas leher-leher kita terhadap pimpinan negara kita. Iya. Nggak boleh keluar darinya. Adanya kekeliruan-kekeliruan yang terjadi misalnya di sana-sini, itu bukan hal yang mengharuskan seorang itu keluar dari ketaatan. Bukan hal yang mengharuskan seorang keluar dari ketaatan. Karena itu telah datang dari Nabi dalam hadits yang mutawatir, kewajiban untuk taat kepada pemimpin. Walaupun dia berbuat kezaliman, mengambil harta, memukul punggung, lebih mengutamakan diri sendiri, itu bahasa-bahasa dipakai dalam hadits. Tapi bersamaan dengan itu Nabi perintah untuk mendengar dan taat. Itu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menyebabkan umat Islam itu mengalami kekalahan di tengah mereka, terdapat kemunduran, itu kembali kepada banyak sebab. Di antara sebab pokoknya adalah lemahnya akidah dan tauhid. Lemahnya akidah dan tauhid. Karena apabila akidah dan tauhidnya bagus, pasti Allah akan mapankan mereka di atas muka bumi. Iya. Pasti Allah akan mapankan mereka di atas muka bumi. Kemudian dan di sini juga perlu saya ingatkan ya, sebagian orang mengajak untuk menegakkan syariat
kepada khilafah, tapi itu ucapan, tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Seorang yang serius mengajak umat kepada kebaikan, menegakkan syariat, itu adalah dengan cara mengajarkan umat syariat. Diajarkan kepada umat perkara agama supaya setiap umat menerapkan syariat pada dirinya, dengan sendirinya akan tegak syariat Islam di atas muka bumi. Nah, begitu caranya. Adapun cuma teriak-teriak saya, sibuk dengan urusan politik, masuk di dalam perkara-perkara yang dilarang, ya maka ini tidak menggambarkan jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membimbing umat. Lihat di fase Mekah, 13 tahun beliau berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Ya, dengan sendirinya lahir khilafah Islamiyah di Madinah. Khilafah itu buahnya. Iya. Maka jangan berhayal seorang memetik buah tidak menanam pohonnya. Tidak ada pokoknya. Pokoknya itu adalah tauhid, keimanan, itu pokok. Itu yang harus ditanam di tengah umat. Baik. Sebab yang kedua dari sebab kelemahan adalah jauh dari ilmu syariat. Jauh dari ilmu syariat. Karena kejahilan apabila berada di sebuah tempat akan banyak kejelekan dan kerusakan yang terjadi di tempat itu. Sebagaimana kalau ilmu kuat di sebuah tempat, akan banyak kebaikan dan keberkahan yang tersebar di tempat tersebut. Kemudian sebab yang ketiga dari sebab kelemahan dan keruntuhan adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak saling melarang dari hal yang mungkar, dan tidak saling memerintah kepada hal yang ma'ruf. Iya. Dan ini semuanya dari sebab kelemahan. Dan yang keempat, dari hal yang melemahkan umat ini dan menjatuhkan mereka, banyaknya terjadi perpecahan, kelompok-kelompok. Iya. Setiap orang bikin kelompok, setiap kelompok ada pemimpinnya. Inilah yang dilarang di dalam Al-Quran di banyak tempat. Wala takunu minal musyrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian seperti kaum musyrikin, dari orang-orang yang memecah belah agamanya. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Ya, dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang berada di sisi mereka.